Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Dan hari ini kita akan membahas mengenai struct atau record. Kalau sebelumnya di dalam array baik satu dimensi dan juga dua dimensi, kita sudah membahas bagaimana mengelompokkan suatu nilai dengan tipe data yang sama dengan bantuan array. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengelompokkan nilai-nilai atau variabel-variabel yang saling berhubungan, namun masing-masing memiliki tipe data yang berbeda. Kita bisa melakukan ini dengan membuat suatu tipe data bentukan yang terstruktur, yang kalau secara umum disebut sebagai record atau rekaman. Kalau dalam C++ ini disebut sebagai struct, karena dia merupakan tipe data yang terstruktur. Contoh kasus sehari-hari di mana kita membutuhkan tipe data ini, misalkan Anda sebagai mahasiswa memiliki data NIM, kemudian nama depan, kemudian nama belakang, dan juga IPK. Masing-masing data ini yang dimiliki oleh mahasiswa, kalau misalkan kita sebut ini sebagai variabel, ada 4 variabel yang kita miliki. Masing-masing variabel ini punya tipe data yang berbeda. Contoh, misalkan kalau kita buat NIM ini, tipe datanya integer contohnya. Kemudian nama depan dan nama belakang, misalkan kita buat tipe datanya adalah string, dan juga IPK tipe datanya adalah bilangan real atau dalam C++ berarti float. Untuk dapat menyimpan data mahasiswa ini di dalam satu kelompok variabel, maka digunakanlah struct atau record ini. Kita langsung saja. Dalam C++, cara mendeklarasikan struct ini caranya adalah kita tulis struct, spasi, nama struct-nya, kemudian kita buka kurung kurawal, kemudian di dalam kurung kurawal ini nanti kita bisa menyimpan masing-masing elemen struct yang kita inginkan. Cara mendeklarasikannya, tipe data, spasi, kemudian nama variabel. Jangan lupa titik koma, kemudian kita bisa memasukkan sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalkan kita praktikkan di dalam C++, kita deklarasikan bisa di dalam main ataupun di luar main. Di sini saya akan deklarasikan struktur ini di dalam, maksud saya di luar dari fungsi utama atau main. Saya buat di sini, kita buat namanya mahasiswa untuk contoh yang tadi. Kemudian elemennya tadi adalah NIM, nama depan, nama belakang, dan juga IPK. Di sini sebagai contoh, kita buat NIM-nya dengan tipe data integer. Kemudian nama depan dan nama belakang string. Dan yang terakhir adalah IPK, kita menggunakan float, tipe datanya. Sekarang kita sudah punya tipe data bentukan atau terstruktur yang namanya adalah mahasiswa. Sekarang kita bisa membuat suatu variabel baru dengan tipe datanya adalah mahasiswa. Ada dua cara untuk mendeklarasikan variabelnya. Yang pertama, kita bisa langsung deklarasikan di belakang struct ini. Di belakang kurung kurawal, kita tulis MHS misalkan. Kemudian di sini saya buat variabel baru sebagai contoh dengan tipe datanya adalah mahasiswa. Maka
kita buat di sini namanya M. Selanjutnya, untuk bisa mengakses setiap anggota-anggota di dalam struct ini, caranya adalah dengan mengetikkan nama variabelnya, kemudian dipisahkan dengan titik. Setelah itu kita tuliskan nama member atau anggotanya. Sebagai contoh, kita deklarasikan dulu untuk name, kita pakai yang ini ya, mahasiswa variabelnya. Maka yang kita lakukan MHS titik, kalau kita lihat setelah kita tulis titik, muncul rekomendasi variabel-variabel yang ada di dalam struct mahasiswa tadi. Titik ini disebut sebagai member access operator. Jadi operator untuk kita bisa mengakses member dari suatu fungsi atau tipe data yang terstruktur seperti mahasiswa ini. Kita pilih yang pertama adalah name, kemudian kita pisahkan dengan menggunakan endline. Sama untuk yang lain juga, tinggal kita ketik di sini nama depan, kemudian nama belakang. Kemudian untuk mencoba variabel yang satunya, M, kita pakai M yang ini ya. M, kemudian titik IPK. Sekarang kita buat di sini langsung di dalam deklarasinya saja untuk memasukkan nilainya. Kalau memasukkan nilai menggunakan inputan atau cin, caranya sama, kita aksesnya seperti ini. Sekarang kita langsung pakai deklarasi di sini ya. Mahasiswa NIM sama dengan misalkan 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk nama depan kita pakai nama artis saja ya. Ayu. Kemudian nama belakangnya Dewi. Setelah itu untuk IPK tadi kita pakai yang M ya. M IPK misalkan 3,00. Sekarang kita coba jalankan. Kalau kalian perhatikan di sini hasilnya keluar sesuai dengan apa yang kita tuliskan di dalam kode program. Ini adalah name, kemudian nama depan, nama belakang, dan juga IPK. Kita juga bisa mengcopy nilai dari suatu variabel struct ke variabel struct yang lain. Ya, syaratnya mereka juga harus memiliki tipe data yang sama. Misalkan ya, tadi di MIPK kita buat 3,00. Sekarang kita akan copy dari mahasiswa MHS titik IPK. Kita copy dari MIPK ini. Maka kita tulis MHS IPK sama dengan M titik IPK. Di sini sekarang kita ganti jadi MHS. Sekarang kita coba jalankan. Hasilnya sama. Apa yang ada di dalam MIPK tadi sudah di-copy ke dalam MHS IPK, makanya mereka punya isi nilai yang sama. Sekarang kita akan membuat program baru untuk menunjukkan bahwa struct ini bisa kita pakai di dalam operasi perbandingan atau operasi relasi. Kita akan buat program untuk menentukan tanggal selanjutnya dari suatu tanggal yang diinput. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat, yaitu bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Kemudian masing-masing bulan ini punya jumlah hari yang berbeda. Misalkan untuk 30 hari itu ada di bulan keempat, 6, 9, dan 11. Kemudian untuk bulan yang memiliki jumlah 31 hari ada di bulan pertama, ketiga, kelima, ketujuh, 8, dan 10.
Dan juga ada bulan yang spesial, yaitu bulan yang kedua. Karena bulan ini jumlah harinya tergantung tahunnya. Apakah dia tahun kabisat atau bukan tahun kabisat. Kalau tahun kabisat jumlahnya ada 29, sedangkan kalau bukan tahun kabisat jumlahnya ada 28. Sekarang kita akan mulai dengan deklarasi struct. Di sini sudah tertulis, sudah dibuat struct-nya dengan nama tanggal. Kemudian anggota-anggota di dalamnya ada BD, MM, dan YY. Ini mewakili dari hari, bulan, dan tahun. Kemudian di belakangnya sudah kita deklarasikan satu tipe data namanya tanggal. Sekarang kita akan mulai untuk membuat kode untuk pembacaan inputan. Kita mau supaya nanti inputannya bentuknya formatnya seperti ini. Jadi tanggal, bulan, dan tahun. Kita buat di sini keterangannya terlebih dulu. Seperti ini ya. Kemudian untuk inputan, karena inputannya nanti kita mau buatnya seperti ini, kita akan tambahkan di atas sini satu variabel baru dengan tipe data string, namanya adalah T, untuk menampung data yang akan kita inputkan akan berbentuk string. Setelah itu, nanti kita akan pisahkan string ini menjadi substring dan kita masukkan ke dalam variabel-variabel yang ada di dalam struct ini sesuai dengan tipe datanya. Oleh sebab itu, kita butuh satu header baru, yaitu sstream, untuk bisa memisahkan substring dari sebuah string. Stream artinya aliran. Jadi dari aliran string yang ada, kita akan mengambil substring atau potongan dari aliran string yang sudah diinput tadi. Caranya, kita tuliskan di sini string, perintahnya dalam kurung T. T ini yang akan kita pisahkan, stringnya, titik, kita pakai fungsi sub str dalam kurung. Ada dua nilai yang akan kita masukkan di sini. Yang pertama, nomor elemen di mana kita mau mulai memotongnya. Kemudian yang kedua, jumlah karakter yang mau kita ambil. Yang pertama untuk nomor elemennya, karena yang pertama kita mau ambil untuk tanggal ya dari sini. Kalau misalkan ini suatu string, berarti dia mulai dari elemen 0. Di sini kita tulis 0, pisahkan dengan koma. Setelah itu untuk tanggal kita ambil dua karakter mulai dari elemen 0 ini, berarti 2. Setelah itu kita masukkan seperti sin, pakai tanda lebih besar 2 kali. Kita masukkan ke dalam tanggal DD. Berikutnya untuk bulan dan tahun kita copy dan kita edit saja ya. Nah, untuk bulan berarti mulainya dari 0, 1, 2, 3. Mulai dari elemen ketiga kita ambil 2. Setelah itu di sini kita ubah nm. Yang untuk tahun mulainya dari 3, 4, 5, 6. Dari 6 kita ambil 4 karakter. Setelah itu kita ubah di sini YY. Sekarang sudah, pembacaan sudah. Sekarang kita akan buat rule atau aturan untuk menentukan tanggal berikutnya. Kenapa kita butuh aturan? Karena ada pertimbangan ini tadi ya. Nah, sekarang kita buat aturannya menggunakan switch case, maka kita tulis switch dalam kurung
Aturannya berdasarkan bulan, berarti tanggal, titik, Kita buat aturan untuk yang 30 hari dulu ya. 30 hari ada di bulan ke 4, 6, 9, 11. Kita buat seperti ini, case 4, case 6, case 9, case 11. Kemudian rule-nya kita taruh di sini. Jika tanggal kurang dari 30 hari, maka tanggalnya kita tambahkan 1 plus 1. Artinya kalau dia selain tanggal 30, maka kita tinggal tambahkan harinya menjadi tanggal selanjutnya. Tapi kalau tidak, maka yang kita lakukan adalah tanggal sama dengan 1, karena dia akan loncat ke tanggal berikutnya. Kalau dia tanggal 30 ya, di bulan berikutnya berarti akan kembali ke tanggal 1, kemudian bulan akan bertambah menjadi 1 karena dia di bulan berikutnya berarti tanggal plus 1. Kemudian di bagian akhir kita tulis break supaya dia keluar dari case. Jadi kita buat seperti ini, 0, 4, 6, 9, 11. Karena nanti kalau dia masuk ke 4, dia akan langsung turun ke bawah bersambung atau continue sampai dia ke 11. Jadi seperti itu ya, maka ini sudah mencakup untuk yang ada di atasnya. Selanjutnya untuk yang 31 hari berarti tanggal 1, 3, 5, 7, 8, 10. Kita buat seperti ini juga ya. Saya copy. 1, 3, 5, di sini 10, kita tambah 7, 8. Sudah. Kemudian kita ubah di sini. Aturannya sama, bedanya kalau di sini dia lebih kecil dari 31 hari. Kemudian kalau dia 31, maka dia akan pindah ke sini. Selanjutnya, untuk bulan 2, bulan kedua, kita ubah dulu di sini. Sekarang kita akan buat aturan kalau dia kurang dari tanggal 28. Berarti kalau yang ini tidak terpengaruh tahun kabisat ya. Kalau kurang dari 28 tinggal kita tambahkan, kalau lebih, kalau tanggal 28 berarti sekarang pada bagian ini kita buat perbandingan. Kita buat di sini misalkan if tahun kabisat, maka nanti kita tulis di sini. Kemudian jika tidak, bukan tahun kabisat, kita tulis di sini juga. Kita buat keterangannya di sini, bukan tahun kabisat. Kemudian yang ini adalah tahun kabisat. Rumusnya, jika tanggal YY atau tahun modulus 4 sama dengan 0 dan tahunnya kalau di modulus 100 tidak sama dengan 0. Kita masukkan aturan ini di dalam kurung. Kemudian selain aturan ini, atau, kalau atau berarti lambangnya ini, tahun, kalau modulus 400
hasilnya sama dengan 0. Jadi ini aturannya ya. Kita tambahkan lagi, harus di dalam kurung mereka. Berarti rule-nya kalau tahun modulus 4 sama dengan 0 dan juga modulus 100 tidak sama dengan 0, atau tahun modulus 400 sama dengan 0, maka dia merupakan tahun kabisat. Kemudian di dalam tahun kabisat ini kita bandingkan lagi apakah dia yang dituliskan tanggal 28 atau tanggal 29. If tanggal YY, maksud saya DD, sama dengan 28. Kalau 28 berarti tinggal kita tambahkan. Ditambah 1. Kalau tidak, tanggal sama dengan 1 karena dia kalau 29 ya, kalau 29 berarti dia lanjut ke bulan berikutnya, maka tanggal berulang dari tanggal 1. Kemudian untuk bulannya akan bertambah 1. Kita buat keterangan di sini bulan Maret. Kemudian untuk else, kita copy di sini di dalam kurungnya. Kalau dia bukan tahun kabisat, berarti tinggal kita tambah ke bulan berikutnya. Dia sudah masuk bulan Maret ya. Karena else yang bukan tahun kabisat tadi untuk perbandingkan kalau lebih dari tanggal 28. Yang terakhir, untuk kasus di bulan 12. Kenapa di bulan 12 ini dia beda sendiri? Karena setelah bulan 12 adalah pergantian tahun. Kalau kita masukkan tanggalnya adalah tanggal di hari terakhir, maka kita akan mengulang dari tanggal dan bulan yang baru dan juga tambah tahun yang baru. Berarti kita tuliskan di sini if dalam kurung tanggal harinya lebih kecil dari tanggal 31, kan tanggal terakhir, maka kita copy dari sini ya. Untuk tanggal selanjutnya ini, kalau tidak, berarti kita copy juga dari sini. Tanggal mulai dari 1, tahun mulai dari 1 juga. Tanggal mulai dari 1, bulan ulang juga dari 1. Yang menjadi perbedaannya adalah tahun bertambah 1. Jangan lupa untuk bagian akhir kita buat defaultnya untuk jaga-jaga kalau orang menginputkan di luar dari bulan yang ada, misalkan bulan 13 kan tidak ada. Maka di sini kita buat bulan tidak valid. Sekarang sudah, berarti tinggal kita cetak tanggal berikutnya. Di sini kita tulis tanggal berikutnya adalah dari tanggal dulu. Kita pisahkan dengan strip, kemudian bulan, pisahkan dengan strip, tahun, sekarang sudah beres. Tinggal kita coba jalankan programnya. Sekarang kita coba ya untuk mengetes tanggal yang biasa. Misalkan tanggal sekarang saya tuliskan 18/12/2020. Tanggal berikutnya adalah 19 bulan 12 2020. Dan ini sepertinya ada sedikit kesalahan ya karena dia masuk ke default. Apa lupa saya break tadi? Oke. Benar ya, di sini tadi defaultnya lupa saya break.
Dan juga pencetakannya masih belum keluar dari switch case. Seharusnya keluar di sini ya. Nah, sekarang kita jalankan. Kita akan masukkan sekarang tanggal 29 di tahun kabisat di tahun 2016 ya. Tanggal 29 bulan 2 2016 seharusnya akan berpindah ke tanggal 1 Maret. Benar, tanggal berikutnya adalah tanggal 1 bulan 3 2016. Jadi, kalian silakan coba untuk tanggal-tanggal yang lain, misalkan di akhir tahun, untuk mengecek apakah program kalian sudah berjalan dengan benar semuanya atau tidak. Struct juga bisa kita gunakan di dalam prosedur dan fungsi. Sebagai contoh, misalkan kalau kita perhatikan pada program kita ini, ada perintah yang dilakukan berulang-ulang, yaitu perintah untuk mengganti hari dan juga perintah untuk mengganti bulan. Kita bisa ubah perintah yang berulang ini, kita buat di dalam suatu prosedur. Kita ubah program ini, kita tambahkan prosedur baru di bawah. Kita buat namanya adalah prosedur ganti hari. Parameternya adalah tanggal. Kemudian prosedur untuk mengganti bulan. Kita buat di sini namanya prosedur ganti bulan. Setelah itu kita copy untuk mengganti hari adalah ini. Kita langsung cut saja ya. Kemudian kita pindahkan ke dalam prosedurnya. Setelah itu untuk mengganti bulan juga kita pindahkan ke dalam prosedurnya. Nah, jadi sekarang tinggal kita ubah di sini. Kita buat pemanggilan prosedurnya. Untuk ganti hari, kita ubah ganti hari. Kemudian, ini kita copy untuk setiap perintah yang sama untuk mengganti hari ya. Kemudian untuk prosedur ganti bulan, kita copy juga dan kita ganti untuk setiap perintahnya. Kalau sudah, tinggal kita coba jalankan lagi dan kita cek kebenarannya. Oke, ini sudah berhasil, berarti prosedur kita sudah benar. Struct juga bisa kita gunakan di dalam array. Kali ini kita akan membuat program baru. Di dalam program ini, kita akan membuat sebuah array yang di dalamnya juga terdapat variabel dengan tipe data struct. Kita akan buat file baru. Pada program kali ini, kita akan membuat sebuah program yang menampilkan data mahasiswa. Kita buat dulu struct-nya, yaitu struct mahasiswa. Ada 3 anggota di dalam struct mahasiswa ini. Yang pertama adalah NIM, nama, dan juga IPK. Kita akan buat dulu program utamanya. Pada program utama ini kita akan membuat variabel array dengan tipe data mahasiswa. Kita buat namanya adalah MHS, kapasitasnya adalah 100. Kemudian kita buat juga N ini untuk menampung masukan jumlah data. Sekarang kita buat untuk inputan jumlah data. Seperti program-program array sebelumnya,
akan ada dua prosedur yang kita buat, yaitu prosedur untuk membaca dan juga prosedur untuk menampilkan. Kita buat saja prosedurnya di atas ya. Di sini kita akan buat dua parameter masukan saja, yaitu untuk parameter variabel mahasiswa dan juga N. Sekarang kita akan buat program untuk pembacaan inputan. Untuk mengakses array yang memiliki tipe data struct atau record, maka kita tambahkan nomor indeksnya di belakang nama variabelnya. Baru setelah itu kita tambahkan operator untuk mengakses anggota dari variabel struct tersebut. Berarti untuk yang pertama, untuk mengakses name, kita buat mhs kurung siku i titik name. Sama juga untuk yang lainnya, tinggal kita copy. Ini untuk nama, kemudian untuk IPK. Kemudian kita ubah untuk di bagian pengaksesannya. Untuk pembacaan sudah, berarti kalau kita mau memanggil prosedur pembacaan ini, tinggal kita panggil membaca dalam kurung mhs, n. Jadi ketika kita memanggil prosedur ini dengan parameter mhs dan n, mhs dari variabel ini tadi ya, n ini kita ambil dari sini, kemudian dia akan masuk ke dalam prosedur membaca melewati parameter ini, dan selanjutnya dia akan mengakses satu persatu array-nya menggunakan nomor indeks yang ada. Kemudian untuk mengakses masing-masing anggota dari variabel mahasiswa ini, maka kita panggil nama anggotanya. Seperti itu ya. Sekarang kita buat prosedur untuk menampilkan selanjutnya. Jadi saya copy saja yang dari membaca tadi, kemudian tinggal saya ubah sedikit. Karena untuk parameter masukannya tetap sama, di sini kita akan buat, kita buat judulnya dulu. Ini kita pindahkan keluar dari pengulangannya. Setelah itu baru kita buat di sini untuk masukannya. Kita copy yang ini. Maksud saya untuk output datanya nanti. Kita ubah untuk bagian name, nama, dan IPK ini dengan output dari variabel mahasiswa. Kenapa saya copy dari atas? Supaya nanti dia posisinya tetap sama dan memudahkan kita untuk mengeditnya. Sekarang kita buat untuk memanggil prosedur menampilkan.
Kalau sudah, sekarang kita coba jalankan. Sekarang kita akan coba masukkan dua data. Kemudian namanya kita buat saja Anto, kemudian IPK 3,5. Kemudian data yang kedua kita isi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, hasilnya akan menampilkan seluruh data mahasiswa yang ada di dalam array yang sudah kita inputkan sebelumnya. Jadi, struct ini tidak hanya kita bisa masukkan ke dalam array, tapi juga sebaliknya. Kita masukkan array di dalam sebuah struct. Bahkan, kita juga bisa membuat struct ada di dalam struct yang lain. Jadi, kita akan modifikasi lagi program ini sehingga tidak hanya menampilkan data mahasiswa, tapi juga menampilkan mata kuliah yang diambil. Jadi kita akan ubah struct mahasiswa ini, kita ubah isinya selain NIM dan nama. Kita akan tambahkan jumlah mata kuliah dengan tipe data integer. Setelah itu, kita akan hapus IPK, kita ganti dengan mata kuliah. Mata kuliah ini nanti akan kita buat struct-nya sendiri, jadi kita buat dulu ya. Misalkan maksimal di sini ambilnya adalah 20 atau 10 saja. Kemudian di atas struct mahasiswa ini kita akan buat struct baru yaitu mata kuliah. Di dalamnya ada kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, dan juga nilai akhir. Nilai akhir ini kita menggunakan huruf yaitu A, B, C, D, dan E. Makanya kita pakai tipe data char. Nah, sekarang yang akan kita ubah adalah prosedur untuk membaca dan juga menampilkan, karena sekarang kita punya struct yang baru lagi yaitu mata kuliah. Jadi kita sekarang ubah dulu untuk prosedur yang membaca. Bagian IPK ini kita ubah menjadi jumlah mata kuliah. Kemudian untuk masukannya jumlah mata kuliah kita pakai tadi yang isinya adalah jumlah MK, berarti kita panggil jumlah MK. Setelah itu, setelah dia membaca jumlah mata kuliahnya, maka kita akan buat pengulangan yang baru lagi untuk membaca inputan mata kuliah. Kita buat for integer J sama dengan 0 dan seterusnya. J lebih kecil dari MHS I jumlah MK J++. Kemudian di sini kita ambil di sini saja ya supaya mudah. Kita ubah yang di sini. Kita ganti di sini jadi kode mata kuliah dulu. Cin MHSI. Caranya berarti untuk mengakses struct di dalam struct, yang pertama kita akses dulu struct yang di luarnya yaitu MHS ya. Karena MHS ini ada array-nya. Kemudian tadi struct yang ada di dalamnya lagi itu adalah MK. Maka kita tuliskan lagi nama struct-nya MK titik. MK kita masukkan indeksnya dulu supaya kita bisa akses per elemen. MKJ. Kemudian titik kode MK. Seperti itu ya. Untuk mempercepat kita copy ini. Setelah itu kita tambahkan nama mata kuliah dan juga nilai akhir. Di sini yang kita ubah berarti tinggal ubah di bagian akhirnya ya untuk mengakses
karena mereka sama ada di dalam Struct MK tadi. Kemudian kalau nama mata kuliah di sini kita tulis adalah nama MK, sedangkan untuk nilai akhir tadi namanya adalah NA. Untuk pembacaan sudah, sekarang kita ubah untuk yang prosedur menampilkan. Di prosedur menampilkan ini, kita pindahkan ini ke dalam pengulangan yang I. Setelah itu, kita buat keterangan di atasnya, supaya nanti yang tampil itu adalah nama dan NIM mahasiswa per nomor ya, per nomor indeks. Jadi kita buat di sini cout I plus 1 namanya, kemudian di dalam kurung kita buat NIM-nya. Kemudian di dalam pengulangan I ini kita masuk ke pengulangan J untuk mengakses nanti menampilkan mata kuliah untuk masing-masing mahasiswa. Jadi for J sama dengan 0, J lebih kecil dari MHS I jumlah MK. Kita copy ini, kita cut, kita pindahkan dan kita ubah sedikit ya. Yang akan ditampilkan tadi di sini belum kita ubah. Kita akan ubah ini menjadi kode MK, kemudian nama MK, dan juga nilai akhir. Di sini juga kita ubah. Kita akses MK-nya, MK J, kode MK, kemudian MKJ, nama MK, dan yang terakhir MKJNA atau nilai akhir. Kita beri endline. Sekarang sudah, kita coba jalankan ya. Oh, ternyata ini tadi salah posisi ya. Harusnya di dalam kurung kurawalnya ini, makanya dia ada pesan errornya. Oke, seharusnya ini sudah tidak ada yang salah. Sekarang kita coba jalankan. Misalkan kita masukkan dua data. NIM yang pertama, kemudian kita buat namanya. Setelah itu jumlah mata kuliah kita masukkan 2 saja ya. Kemudian nilai akhir kita masukkan misalkan A. Kemudian untuk mata kuliah yang selanjutnya. Setelah itu masuk ke data yang kedua untuk mahasiswa yang kedua. Nah, sekarang setelah kita masukkan datanya tadi, maka dia akan menampilkan data mata kuliah yang diambil oleh masing-masing mahasiswa. Demikian materi kita tentang Struct, di mana kita sudah mempelajari bagaimana kita menggunakan
tipe data terstruktur yaitu struct atau yang umumnya disebut sebagai record. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di dalam grup algoritma pemrograman. Dan terima kasih sudah mengikuti mata kuliah algoritma pemrograman.